Bismillahirrahmanirrahim. Wasalisuha, adapun yang nomor tiganya akwal tentang siapa yang didahulukan antara rawi laki-laki dan rawi perempuan. Ada beberapa kaul. Ada yang mengatakan yuqaddaru al-dzakaru 'alal unsa. Ada yang mengatakan tidak. Adapun kaul yang ketiga, yurajjahu al-dzakaru fi ghairi ahkamin nisa. Diunggulkan rawi laki-laki dalam hal-hal yang tak menyangkut hukum-hukum perempuan. Bikhilafi ahkamihinna, berbeda dengan yang menyangkut ahkamun nisa. Dalam hal-hal yang menyangkut ahkamun nisa, yang diunggulkan adalah rawi perempuan. Li'annahunna adbatu fiha, li'annan nisa'a adbatu minadz dzukuri fi ahkamin nisa'i. Wa kaunuhu hurran, dan diunggulkan siapa bahwa si rawi itu adalah merdeka. Fa yuqaddamu khabaruhu ala khabaril abdi, maka didahulukan khabarul hurri ala khabaril abdi, li'annahu li syarafi mansibihi yastarizu amma la yahtarizu anhu ar-rafiq. Karena sesungguhnya huruf, karena mulianya posisinya huruf, dia menghindar dari sesuatu yang tak menghindar daripadanya siapa rafiq. Lebih berhati-hati orang merdeka daripada budak, mengingat posisi orang merdeka yang begitu mulia. Wa kaunuhu mutaakhirul islami, dan bahwa si rawi itu adalah lebih mutaakhirul islam, lebih akhir Islamnya. Fa khabaruhu muqaddamun ala khabari mutaqaddimil islami. Khabarnya orang yang Islamnya mutaakhir dimenangkan atas khabarnya orang yang Islamnya mutaqaddim, kan? Orang yang Islamnya duluan kalah dengan orang yang Islamnya kemudian. Ya. Alasannya di zuhuri ta'akhuri khabari, karena tampak bahwa khabarnya adalah mutaakhir. Khabaru mutaakhir Islam itu yadhuru ta'akhuru. Hadis yang diriwayatkan oleh mutaakhirul Islam, khabaruhu adalah mutaakhir, ya kan. Persoalannya kan ini ta'arud kan, antara khabarnya si A dan khabarnya si B. Khabarnya si B didahulukan kalau dia itu adalah mutaakhirul Islam, ya kan? Karena secara zahir khabarnya adalah mutaakhir. Karena dia Islamnya mutaakhir, diduga kuat bahwa marwinya juga mutaakhir, ya kan. Wakilah mutaqaddimahu, yakni wakilah kaunuhu mutaqaddimal Islam. Ada yang berpendapat sebaliknya, justru yang muqaddam adalah khabarnya mutaqaddimul Islam, ya kan. Aksama qablahu, kebalikan yang sebelumnya.
idza ta'aradah baina khabari mutaqaddimil Islam wa mutaakhiri ayyuhuma al-muqaddam, ya kan. Ada yang mengatakan yuqaddamu khabaru mutaakhiril Islam, ada yang mengatakan yuqaddamu khabaru mutaqaddimil Islam. Sama-sama punya alasan ya. Kenapa kok yang muqaddam adalah khabaru mutaqaddimil Islam? Li'anna mutaqaddimal Islami li aswalatihi fihi asyaddu taharruzan min mutaakhiril Islam. Karena orang yang lebih dulu Islamnya, karena lebih berakarnya mutaqaddim dalam soal Islam, adalah lebih berhati-hati daripada mutaakhiril Islam. Jadi mutaqaddimul Islam memiliki asalah dalam Islam, lebih mengakar Islamnya. Karena keberakarannya mutaqaddimul Islam dalam soal Islam, lebih berhati-hati daripada mutaakhiril Islam. Wa Ibnul Hajib jazama bihadza fi tarjih bihasabil rawi wa bima qablahu fi tarjih bihasabil kharij. Adapun Ibnul Hajib adalah menegaskan dengan ini, yakni bitakdimi khabari mutaqaddimil Islam, ya, menyangkut bihasabir rawi, ya kan, dan menegaskan bima qablahu, yakni bitakdimi mutaakhiril Islam fit tarjihi bihasabil khariji, menyangkut tarjih dengan melihat kharij, faktor eksternal, yakni qarina kharijiyah, ya. Mulahidhan lil jihataini, halnya memperhatikan dua sisi. Ibnul Hajib itu melihat kedua sisinya. Dari satu sisi mutaqaddim lebih unggul, dari sisi yang lain mutaakhir lebih unggul. Apa keunggulan mutaakhir? Keunggulannya adalah diduga kuat bahwa khabarnya adalah mutaakhir. Artinya khabarnya mutaqaddim adalah mutaqaddim, ya kan. Di sisi yang lain, keunggulan mutaqaddim adalah dia punya asalah dalam Islam, lebih mantap Islamnya, lebih mengakar Islamnya. Ada dua jihad, ada dua sisi. Kalau tarjih biasa birawi, ya kan, maka lebih unggul mutaqaddim. Tapi kalau dilihat dari segi marwi, lebih unggul mutaakhir, ya kan. Kalau melihat dia sebagai rawi, ya kan, justru taqaddum itu lebih unggul, ya kan. Kalau dilihat itu khabar yang diriwayatkan, maka yang mutaakhir punya keunggulan. Tergantung bihasabi apa, ya kan. Kalau bihasabi rawi, maka menurut Ibnul Hajib adalah taqdimul mutaqaddim. Kalau bihasabil marwi, maka yang muqaddam adalah taqdimul mutaakhir. Bihasabil khariji, yakni bihasabi al-qarinati al-kharijiyah, ya, melihat indikasi eksternal. Indikasinya marwinya yang mutaakhir adalah mutaakhir, ya kan. Ini Ibnul Hajib. La annahu tanaqudun fi kalamihi, bukan berarti bahwa itu adalah kontradiksi di dalam kalamnya Ibnul Hajib. Karena taratan yuqaddimu al-mutaqaddim wa taratan yuqaddimu al-mutaakhir, bukan tanaqud, tapi melihat dari sisi apa, ya. Wa kaunuhu mutahammilan ba'da taklif, dan bahwa si rawi adalah menerima khabar setelah taklif.
Ada istilah tahammul, ada istilah ada ya. Tahammulus syahadah, ada usyahadah. Tahammulur riwayah, ada riwayah. Ada usyahadah yakni menerima kesaksian, mendapatkan kesaksian. Dia melihat sebuah peristiwa. Itu namanya tahammulus syahadah. Kalau kemudian dia dihadirkan di pengadilan, ya ada usyahadah namanya. Ketika seseorang menerima riwayat dari seorang guru, itu namanya tahammulur riwayat. Ketika dia menyampaikan khabar itu kepada orang lain, itu namanya ada riwayat. Dan bahwa dia itu adalah menerima riwayat setelah dia mukallaf. Dimenangkan atas rawi lain yang ketika tahammul dia tidak sedang mukallaf. Berarti tak persoalan ya menerima hadis pada saat usia di bawah umur, tapi menyampaikan ketika sudah dewasa, tidak masalah. Tapi tetap lebih dimenangkan orang yang tahammul pada saat sudah mukallaf. Li'annahu adbatu minal mutahammili qabla taklif. Karena sesungguhnya mutahammil ba'da taklif lebih dobit daripada rawi yang mutahammil qabla taklif. Wa ghayra mudallisin, yakni wa kaunuhu ghayra mudallisin. Dan bahwa si rawi itu tidak melakukan tadlis, penyamaran nih. Yang dimaksud tadlis di sini adalah tadlisul isnad, bukan tadlisul matan. Kadang-kadang perawi itu agar supaya lebih bisa dipercaya, kadang-kadang meriwayatkan hadis itu melompat. Guru aslinya tak disebut, tapi menyebut yang sebelumnya. Tadlis ini langsung menyebut selebih hebat mungkin. Saya menerima ini dari Kiasat, padahal dari Ustadz dari Kiasat. Kan lebih gena ya kan. Li'annal wusuqa bihi akwa minal wusuqi bil mudallisi al makbuli. Karena keyakinan terhadap orang yang ghairu mudallis lebih kuat daripada keyakinan terhadap mudallis yang makbul. Memang mudallis itu ada yang makbul kan. Kita tidak bicara mudallis yang tak makbul, yang melakukan penyamaran. Waqad taqaddamah bayanuhu fil kitabis tsani. Dan sudah lalu apa penjelasannya persoalan tadlis di dalam kitab yang kedua, yakni kitab Al-Akhbar. Wa ghairu dzismaini, dan bahwa dia itu tidak memiliki dua nama. Ada dua perawi, hadisnya bertentangan. Tapi yang rawi yang satu namanya hanya satu. Rawi yang satunya memiliki dua nama, hanya dua. Maka yang dimenangkan adalah khabarnya rawi yang namanya hanya satu, yang hanya memiliki satu nama. Kenapa kok dikalahkan orang yang lisma ini? Di anna sahibahuma, yakni sahiba isma ini, yatatarraku ilaihil khalalu, adalah masuk kepada sahib apa cacat, bisa kemasukan cacat. Bi an yusyarikahu fihi, dengan berserikat kepada sahibu isma ini, siapa rawi yang dhaif, fi ahadihima, di dalam salah satunya isma ini. Dia memiliki dua nama, salah satu namanya itu dimiliki oleh orang lain, ya kan? Sementara orang lain itu dhaif, ya kan?
Satunya punya dua nama, satu bernama Sapa dan bernama Sapa. Nama A dan nama B. Namanya yang A itu kok sama dengan namanya orang itu. Yang mana orang itu lemah. Ya kan? Semakin sedikit namanya, semakin sedikit juga kekaburannya. Ya. Apa boleh pas tadi nyama pampa ya kan itu. Wa mubashiran limarwihi wa sahibal waqi'atil marwiyati. Yakni wa kaunuhu mubashiran limarwihi wa kaunuhu sahibal waqi'atil marwiyati. Dan bahwa si rawi itu langsung yang adalah orang yang melakukan secara langsung hadis yang ia riwayatkan. Artinya bukan cakna-cakna, dia itu menangani langsung. Dan bahwa dia itu juga memiliki peristiwa yang diriwayatkan. Dia yang terlibat langsung. Ya mubasyiran ini terlibat langsung ya. Sedangkan sahibul waqi' ini dia sendiri memang. Fa inna kullan minhuma a'rafu bil hali min ghairihi. Sesungguhnya rawi yang mubasyir dan rawi yang sahibul waqi'ah lebih tahu tentang persoalan daripada yang lain, daripada selain kullan. Rawi yang terlibat langsung dan rawi yang sahibul waqi'ah lebih ngerti persoalan daripada yang lain. Misalul awali, adapun contohnya yang pertama, yakni ketika rawinya adalah mubasyir, ya kan, terlibat langsung. Hadis Tirmidzi an Abi Rafi. Hadis riwayat Tirmidzi dari Abu Rafi. Abu Rafi ini sahabat. Annahu, bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tazawwaja Maimunah halalan wa binabiha halalan, bahwa sesungguhnya Kanjeng Nabi itu mengawini Siti Maimunah dalam keadaan beliau halal dan membangun rumah tangga dengan Maimunah dalam keadaan halal. Katanya riwayatnya Abu Rafi, bahwa Kanjeng Nabi kawin dengan Siti Maimunah tidak sedang ihram, ya kan, dan membangun rumah tangga dengan Siti Maimunah tidak sedang ihram pula. Qalah, berkata siapa Abu Rafi, kuntu ar-rasulah bainahuma, dan aku adalah sebagai utusan antara Nabi dan Siti Maimunah. Ini kan mubasyir namanya kan, mubasyir. Jadi rawinya yakni Abu Rafi ini adalah rawi yang mubasyir, terlibat langsung. Kenapa dikatakan mubasyir? Karena dia mengatakan wa kuntu ar-rasulah bainahuma. Hadis ini hadis riwayat Tirmidzi. Hadis sahihaini, berserta hadis riwayat sahihain Ibnu Abbasin. Hadis sahihain dari Ibnu Abbas berbeda, annahu, bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tazawwaja Maimunata wa huwa muhrimun, bahwa Nabi itu mengawini Siti Maimunah di saat beliau sedang ihram. Ini kan ta'arud ya. Yang dimenangkan yang di atas karena rawinya Abu Rafi itu adalah mubasyir, terlibat langsung. Meskipun satunya Tirmidzi, satunya sahihain ya. Wa fi riwayatil Bukhari anhu, dan di dalam riwayat Al-Bukhari dari Ibnu Abbas, bunyi hadisnya tazawwaja Maimunah, bahwa Nabi mengawini Siti Maimunah wa huwa muhrimun,
wa bana biha wa huwa halalun, dan membangun rumah tangga dengan Siti Maimunah di saat beliau sedang tak ihram. Wa matat bi Sarifah, dan Siti Maimunah wafat di tempat yang bernama Sarifah. Sarifun ala wasni katihun, fa'ilun ya. Tetap yang dimenangkan adalah hadis Tirmidzi dari Abu Rafi. Kenapa? Sebab karena rawinya yakni Abu Rafi itu adalah rawi yang mubasyir, terlibat langsung. Wa misalustani, adapun contohnya yang kedua, yakni di mana rawinya adalah merupakan sahibul waqi'ah ya. Bukan sekedar mubasyir tapi sahibul waqi'ah. Hadisu Abi Daud an Maimunah. Hadis riwayat Abu Daud dari Siti Maimunah. Beliau mengatakan, tazawwajani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu halalani bi Sarifah. Nabi mengawini aku pada saat kami ini sedang halal di Sarif, ya kan? Siti Maimunah dalam hal ini sebagai rawi adalah sahibul waqi'ah ya. Kalau Abu Rafi disebut sebagai rawi mubasyir, kalau Maimunah disebut sebagai rawi yang sahibul waqi'ah. Wa rawahu Muslimun an Yazid bin al-Asammi anha, dan meriwayatkan kepada hadis itu siapa Imam Muslim dari Yazid bin al-Asam anha, dari Siti Maimunah juga, annahu sallallahu alaihi wasallam tazawwajaha wa huwa halalun, mengawini Siti Maimunah pada saat beliau halal, bertentangan dengan apa? Ma'a khabar Ibni Abbasin al-Malkuri, dikaitkan dengan hadis Ibnu Abbas yang lalu itu, bahwa Nabi mengawini Siti Maimunah dalam keadaan ihram. Wa rawa Abu Dawud an Sa'id bin al-Musayyib qala, berkata siapa Sa'id bin Musayyib, wahima Ibnu Abbas, telah salah sangka siapa Ibnu Abbas, fi tazwiji Maimunah wa huwa muhrimun, terkait dengan perkawinan dengan Siti Maimunah di saat beliau sedang ihram, dianggap waham. Jadi yuqaddamu khabaru rawin mubasyir wa rawin sahibi waqi'atin. Wa rawiyan bil lafzi, yakni wa kaunuhu rawiyan bil lafzi, dimenangkan apa khabar seseorang ketika dia meriwayatkan hadis dengan lafal, dengan redaksinya lafzan wa ma'nan ya. Kalau lafzan sudah barang tentu wa ma'nan kan ya? Karena tidak ada lafal tanpa makna ya. Dimenangkan atas khabarnya orang yang meriwayatkan khabar bil makna. Jadi khabar al-marwi bil lafzi muqaddamun ala khabar al-marwi bil makna, ya kan? Ada dua hadis ta'arud. Yang satu diriwayatkan secara lafzan wa ma'nan, yang satunya diriwayatkan secara maknan la lafzan. Disalamatil marwi bil lafzi, karena selamatnya khabar yang diriwayatkan dengan lafal. Selamat dari apa? Antatorukil khalali, dari masuknya cacat yang masuk pada fil marwi bil makna, pada khabar yang diriwayatkan dengan makna. Artinya khabar yang yurwa bil makna seringkali yatatarraku ilaihi al khalal.
Wa kaunul khabari lam yungkir hurawil asli, dan bahwa khabar itu tidak mengingkari kepada khabar siapa rawi asal. Rawil asli, rawi asal. Kada fil minhaji, demikianlah di dalam kitab minhaj. Kal mahsudi, seperti kitab mahsud. Wa huwa adapun lafal rawil asli, kan? Ibarat rawil asli min idhafatil a'ammi ilal akhassi, termasuk bagian daripada membutuhkan yang umum kepada yang khusus. Rawi itu umum, asal itu khusus. Ka masjidil jami'i, seperti lafal masjid jami'. Mestinya kan al masjidul jami'u, ya kan? Al masjid al jami'u, masjid yang jami'. Tapi kemudian dibolehkan, dimudhafkan menjadi masjidul jami'. Mestinya di sini adalah ar-rawi al-aslu, rawi asal. Tapi kemudian dimudhafkan menjadi rawil asli. Wahiyah nadiratun, adapun idhafatul a'am ilal akhas itu jarang terjadi. Kenapa kok tidak banyak terjadi? Fala yatabadaru az-zihnu ilaiha, maka tidak dapat segera masuk apa pikiran ilaiha kepada idhofah itu. Termasuk min idhafatil a'ammi ilal akhas. Jami itu pasti masjid. Masjid itu belum tentu jami, ya kan? Berarti rawi itu a'am, asal itu adalah khas. Tiap-tiap rawi asal pasti rawi, kan? Rawi belum tentu rawi asal, kan? Kalau santri Sukorejo menyampaikan hadis dauh dari Qiyas'at, Qiyas'at itu namanya rawi asal, kan? Santri itu kan rawi juga, kan? Qiyas'at rawi juga, tapi Qiyas'at rawi asal. Kalau setelah diklarifikasi ke Qiyas'at, ternyata Qiyas'at mengatakan, enggak, saya tidak menyampaikan itu, berarti rawi asal sudah mengingkari, ya kan? Saya tak pernah bilang itu. Khabar yang tidak diingkari oleh rawi asal dibenangkan kepada khabar yang rawi asalnya mengingkari. Walau zada al-firawi, seandainya musannif itu menambahkan al di dalam rawi sehingga berbunyi walam yungkirhu ar-rawi al-aslu, ya kan? Au hadzafahu, atau membuang sekalian kepada rawi. Kalau dibuang mengatakan walam yungkirhul aslu, ya kan? Jadi yang paling enak ya ini salah satunya, imma lafal rawi ditambah al sehingga berbunyi lam yungkirhu ar-rawi al-aslu, atau sekalian rawinya dibuang, lam yungkirhu al-aslu, berarti rawi asal, kan? Andai kata musannif itu menambahkan al di dalam lafal rawi atau sekalian membuang lafal rawi itu, karena aswabah, tentu lebih tepat. Tapi tak mungkin musannif tak tahu, ini kan tahu, ya. Sengaja ini paling. Kama qalahu fi syarhil minhaj. Buktinya di dalam kitab minhaj seperti itu. Padahal karangnya musannif juga. Wal mana, adapun maksudnya, apa maksudnya? Annal khabarah,
alladzi lam yunkirhu ar-rawi al-aslu li rawihi wa huwa syaikhuhu muqaddamun ala ma ankarahu syaikhu rawi. Sesungguhnya khabar alladzi khabar lam yunkirhu yang tidak mengingkari kepada alladzi siapa rawi asal, tidak mengingkari kepada rawinya khabar. Wa huwa adapun rawi asal syaikhuhu ada syaihnya rawi, ya kan? Wa huwa adapun rawi asal syaikhuhu adalah gurunya si rawi itu, ya kan? Adapun khabar ketika rawi asalnya tidak mengingkari terhadap perawi yang menerima daripadanya, muqaddamun adalah dimenangkan alama atas khabar angkarahu yang mengingkari hu kepada amma syaikhu rawihi siapa guru rawinya amma. Diangkalah dengan mengatakan siapa syekh itu ya rawi asal itu ya. Marwa itu aku tidak meriwayatkan khabar itu. Tapi tidak serta-merta jadi dhaif, ya kan? Tidak serta-merta jadi dhaif. Karena siapa tahu kalau lupa gurunya, ya kan? Gurunya. Tapi kalau dibandingkan dengan khabar lain yang berisi materi yang sama, tapi gurunya tidak ingkar, kalah dengan ini. Li'anna dhanna al-hasila minal awwali aqwa. Karena sesungguhnya dzan yang diperoleh dari khabar yang pertama, yakni yang lam yungkirhu al-aslu, adalah lebih kuat. Wa kaunihi fi sahihaini, dan bahwa khabar itu terdapat di dalam sahihain. Ini yang terakhir dari asbabut tarjih, ya. Asbabut tarjih dari beberapa aspek. Yang pertama bihasabir rawi. Tarjih bihasabir rawi ada 6, ya kan. Yang terakhir ini wa kaunihi fi sahihaini, dan bahwa khabar itu terdapat di dalam sahihain. Li'annahu, karena sesungguhnya khabar fi sahihain aqwa minas sahihi fi ghairihima, adalah lebih kuat daripada khabar sahih yang terdapat di dalam selain sahihain, meskipun sama-sama sahih, ya. Wa in kana ala syartihima, meskipun ada apa wairuhuma mengikuti syaratnya sahihain. Meskipun yang digunakan kriteria sahih seperti yang disyaratkan oleh sahihain, tetap saja kalah dengan sahihain. Litalakil ummati lahuma bil qabul, karena menerimanya umat Islam ini terhadap sahihain dengan qabul. Artinya karena sahihain itu mendapatkan apresiasi langsung dari umat, ya. Adalah kitab yang paling sahih setelah kitabullah. Wal qawlu fal fi'lu fat takriru. Ini bihasabil marwi sekarang, ya. Tarjih bihasabil marwi. Dimenangkan apa khabar yang bersifat qauli, kemudian khabar yang bersifat fi'li, kemudian khabar yang bersifat takrir. Lebih kuat qaul daripada fi'il, lebih kuat fi'il daripada takrir, ya kan. Fayuqaddamu khabarun nakiri di qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala nakiri di fi'lihi, wan nakiru di fi'lihi ala nakiri di takririhi. Maka dimenangkan khabarnya perawi yang menukilkan sabda Nabi, dimenangkan atas rawi yang menukilkan perbuatan Nabi, dan dimenangkan rawi yang menukilkan perbuatan Nabi atas rawi yang menukilkan takrirnya Nabi.
Itu bihasabil marwi ya. Kenapa li'annal qawla aqwa fi dalalati 'ala tasri'i minal fi'li? Karena ucapan itu lebih kuat dalam hal menunjukkannya pada tasri' daripada yang berupa fi'il. Wa huwa adapun fi'il dalam hal penunjukannya atas tasri' aqwa minat takrir. Al-qawlu aqwa minal fi'li wal fi'lu aqwa minat takrir dalam hal tasri'. Kenapa? Sebab karena kalau yang fi'li itu ada kemungkinan itu khususiyah ya kan. Karena hadis yang bersifat fi'li punya kemungkinan itu adalah khususi. Tapi kadang-kadang yang fi'li dimenangkan kepada yang qauli ada juga ya. Seperti persoalan mikot umrah. Kanjeng Nabi berihram dari mikot Ji'rana. Itu kan fi'li. Akan tetapi di sisi yang lain menyuruh Siti Aisyah untuk bermikot dari Tan'im, ya kan? Nyuruh itu kan qauli ya kan? Tapi dalam hal ini yang dimenangkan adalah fi'lun Nabi yang beliau melakukan mikot, bermikot ihram umrah dari Ji'rana. Karena ini tidak ada kemungkinan sebagai khususiyah. Wal fasihu ala ghairihi. Khabar yang fasih dimenangkan atas khabar yang tak fasih. As-sahihu muqaddamun ala ghairis sahih. Apa hubungannya sahih dan tak sahih? Ada kemungkinan yang ghairis sahih itu bukan sabdanya Nabi. Karena Nabi itu orang yang paling fasih. Kalau ada kemungkinan itu bukan sabda Nabi secara langsung, berarti ada kemungkinan itu riwayat bil makna, redaksinya dari orang. Ya. Ditatarrukil khalali ila ghairihi. Karena bisa masuknya cacat kepada selain yang fasih. Dari sisi apa cacat itu? Bihtimali ayyakuna marwiyan bil makna, dengan kemungkinan adanya ghairuhu itu diriwayatkan bil makna, bukan bil lafzi. La zaidul fasahati fala yuqaddamu 'alal fasihi 'alal asah. Bagaimana kalau ada dua khabar sama-sama fasih, akan tetapi yang satunya lebih afsah, ya kan? Jadi ta'arud bainal fasihi wal afsah, ya kan? Apakah yuqaddam al afsahu 'alal fasih? Di sini dikatakan la 'alal asah. La zaidul fasaha, yakni la yuqaddamu al khabaru yang zaidul fasaha, la yuqaddamu 'alal fasihi, ya kan? 'Alal asah. Wakilah yuqaddamu alaihi. Tapi ada yang mengatakan yuqaddamu zaidul fasahati 'alal fasih. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam afsahul arabi. Karena kanjeng Nabi itu adalah afsahul arabi, Arab yang paling fasih, ya kan? Faya ba'udu nutkuhu biwailil afsahi. Maka hampir tak mungkin ngomongnya Nabi dengan yang tidak afsah. Kalau dianggap tak mungkin Nabi yantiku biwailil afsah, fayakunu marwiyan bil makna, berarti riwayat bil makna. Kalau riwayat bil makna fayatatlarraku ilaihil khalalu, ilaihi yakni kepada ghairil afsah.
Waruddah, dan ditolak pendapat ini. Pendapat yang mengatakan bahwa al-afsahu muqaddamun alal fasihi bi annahu la bu'da fi nutqihi bi ghairil afsahi. Artinya tak mustahil bersabdanya Nabi dengan selain yang afsah. Bisa saja kan orang-orang sekarang yang alim-alim berbahasa Arab pakai amiyah kan banyak ya kan. La siyama idza khataba bihi man la ya'rifu ghairahu. Terlebih-lebih apabila menghadapi siapa Nabi dengan ghairul afsah, menghadapi orang yang tak tahu kepada selain yang afsah. Ya. Ngomong kepada orang yang amiyah ya pakai amiyah juga ya kan. La siyama idza khataba bi ghairil afsahi yukhatibu man la ya'rifu ghairahu. Wa qad kana yukhatibu al-arab bi lughatihim, dan sungguh-sungguh ada Nabi itu beraudian dengan orang-orang Arab dengan pakai bahasa-bahasa mereka, termasuk bahasa yang tidak afsah. Wal mustamilu ala ziyadatin, dan dimenangkan apa khabar yang mengandung ziyadah. Ta'arud antara hadzal khabar wa dzakal khabar ya kan. Sementara hadzal khabar yastamilu ala ziyadatin, maka dimenangkanlah khabar yang yastamil ala ziyadatin. Fa yuqaddamu ala ghairihi, maka didahulukan apa al-mustamil ala ghairihi atas selain mustamil, ala ghairil mustamil. Alasannya lima fihi, karena sesuatu yang ada di dalam mustamil. Karena sesuatu yang ada di dalam mustamil. Apa istilah min ziyadatil ilmi, berupa lebihnya pengetahuan, lebih tahu ya kan. Ma itu adalah isim mausul. Selahnya adalah dar majrurnya fihi kan. Lima karena sesuatu. Fihi yang ada di dalam mustamil. Untuk menjelaskan isinya ma ditambah min bayan. Min ziyadatil ilmi. Contohnya seperti apa? Ka khabarit takbiri fil aidi sab'an ma khabarit takbiri fihi arba'an. Seperti khabar tentang takbir Id dalam satu riwayat 7 kali, dalam riwayat yang lain 4 kali. 7 kali itu adalah 4 ditambah 3, berarti lebih teluk ya kan, lebih teluk. Rawahuma Abu Dawud. Berarti ini keluar dari kaidah yang mengatakan at-tamassuku bi aqalli ma qila haqqun ya kan, di depan. At-tamassuku bi aqalli ma qila haqqun. Seperti perbedaan ulama tentang diet karena membunuh orang kafir zimmi. Ada yang mengatakan dietnya sama dietnya orang Islam. Ada yang mengatakan dietnya separuhnya orang Islam. Ada yang mengatakan dietnya adalah sepertiga dietnya umat Islam. Imam As-Syafi'i mengambil yang sepertiga, itu aqallu ma qila ya. Apa alasannya? Karena aqallu ma qila adalah mujma'un alaihi, disepakati kan. Lebihnya diperselisihkan. Tapi dalam hal ini justru sebaliknya, lebih memilih khabar yang meriwayatkan bahwa takbir itu 7 kali, bukan 4 kali. Perlu dikaji apa bedanya ini dan itu. Rawahuma Abu Dawud. Kedua-duanya sama-sama diriwayatkan oleh Abu Dawud. Wa akhadha bisani al-Hanafiyatu taqdiman lil aqal. Ulama Hanafiyah berpegang dengan yang kedua.
Khobar yang mengatakan, yang mengandung bahwa takbir hanya 4 kali. Takdiman lil aqalli alal aksar, ya kan. Wal ula min hulil iftitahi, adapun takbir yang pertama daripada takbir adalah untuk memulai sholat. Berarti 3 kali ini takbirnya ini. Kalau menurut As-Syafi'iyah takbirnya kan 8 kali kan. 1 kali ditambah 7 kali kan. Yang pertama itu takbiratul ihram kan. Allahu Akbar, takbiratul ihram. Setelah itu baca doa iftitah kan. Wajjahtu wajhiya lilladzi. Setelah itu baru takbir 7 kali. Wal walidu bi lughati Quraisyin, dan dimenangkan apa khabar yang datang dengan bahasa Quraisy. Apa bedanya Arab dan Quraisy? Quraisy pasti Arab ya. Arab belum tentu Quraisy. Mun Arab sampote yang sekeminya itu Bani Quraisy itu. Mun Habib Quraisy itu. Apa bedanya Quraisy dengan Dzurriyyatun Nabi? Dzurriyyatun Nabi pasti Quraisy ya kan? Quraisy belum tentu Dzurriyyatun Nabi. Abu Bakar itu Quraisy, Umar itu Quraisy, tapi kan bukan alun Nabi. Kalau Sayyidina Ali Quraisy dan sekaligus alun Nabi. Lianna al-warida bi ghairi lughatihim, karena sesungguhnya khabar yang datang dengan selain bahasa Quraisy yahtamilu ayyakuna marwiyan bil makna. Ada kemungkinan diriwayatkan secara makna. Kalau diriwayatkan secara makna fayatatarraku ilaihi al-khalalu. Wal madaniyu alal makki, dan dimenangkan apa khabar madani atas khabar makki. Kalau di dalam Al-Quran kita kenal dengan ayat madaniyah dan ayat makkiyah, maka di sini ada khabar madani dan khabar makki. Kenapa madani dimenangkan atas khabar makki? Li ta'akhuril madani anil makki. Li ta'akhuril madani anil makki. Madani itu apa? Makki itu apa? Wal makkiyu ya ini. Ini tertulis wal mudaniyu ya. Wal madaniyu. Adapun khabar madani ma warada ba'dal hijrati wal makkiyu qoblal hijrati. Hadis-hadis Nabi yang beliau sampaikan setelah hijrah namanya khabar madani. Hadis-hadis yang beliau sampaikan sebelum hijrah namanya khabar makki. Wal mus'iru bi ulwi sya'nin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dimenangkan apa hadis atau khabar yang menunjukkan ketinggian martabat Kanjeng Nabi. Ada 2 hadis bertentangan. Yang satunya itu yus'iru bi ulwi sya'nin Nabi, mengandung bernuansa ya ketinggian martabatnya Kanjeng Nabi. Satunya tidak. Kenapa? Sebab li ta'akhurihi amma lam yus'ir bidzalika. Li ta'akhuril al-mus'ir, daripada sesuatu yang lam yus'ir. Di annal mus'ira mutaakhirun amma la yus'ir kan. Khabar yang menunjukkan ketinggian martabat Kanjeng Nabi itu diduga kuat datangnya adalah kemudian dibanding dengan khabar yang tidak mengesankan udwi sya'nin Nabi juga. Karena martabat Kanjeng Nabi itu semakin lama semakin tinggi kan. Mulai sejak beliau diutus sudah ada martabat. Akan tetapi martabat itu semakin tambah dan semakin tinggi.
Wal madhkuru fihi al hukmu ma'al illati. Dan dimenangkan apa khabar yang disebutkan di dalamnya apa hukum bersama illatnya. Ada khabar tentang hukum disebut bersama-sama illatnya. Dimenangkan atas khabar lain yang hanya berisi hukum tanpa menyebutkan illat. Dimenangkan apa khabar yang di dalamnya disebut hukum bersama illatnya alama fihi al-hukmu faqat. Dimenangkan atas khabar yang ialah di dalamnya adapun hukum saja tanpa apa? Illat. Li'annal awwala aqwa fil ihtimam bil hukmi minas tsani. Karena yang pertama yakni al-malquru fihi al-hukmu ma'al illah adalah lebih kuat dalam kepeduliannya terhadap hukum daripada yang kedua. Khabar yang disebutkan hukum bersama illatnya lebih ihtimam daripada khabar yang tak demikian. Misaluhu adapun contohnya hadisul Bukhari. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari yang berbunyi man baddala dinahu faqtul. Barang siapa menggantikan agamanya, hendaklah kalian membunuh dia. Ma'ahadis sahihain yang berbunyi annahu sallallahu alaihi wasallam naha an qatlin nisa'i was-sibyani, bahwa Kanjeng Nabi melarang membunuh kaum perempuan dan anak-anak kecil. Nito al-hukmu fil awwali dikaitkan nato ya nutu ya. Nito itu mabni majhulnya nato sama dengan qala jadi kila ya. Nito al-hukmu fil awwali dikaitkan apa hukum di dalam khabar yang pertama, dikaitkan biwasfir riddati dengan sifat murtad. Badala itu kan murtad ya. Al-munasibih yang mana wasaf itu adalah wasaf munasib. Wala wasfa fisani, sementara di dalam yang kedua tidak menyebutkan wasaf. Oleh karena itu fahamalna an-nisaa, maka kita membawa kepada nisa fihi yang ada di dalam sani, dibawa al-harbiyah di atas nisa harbiyah. Atas nisa harbiyah. Dua hadis ini sama-sama memiliki keumuman dan kekhususan, ya kan? Hadis yang pertama dari satu sisi adalah umum, di sisi yang lain adalah khusus. Di mana letak keumumannya? Letak keumumannya adalah man, barang siapa, ya kan? Yang ganti agama. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, itu umumnya, ya. Barang siapa baik laki-laki maupun perempuan hendaklah dia dibunuh, itu keumumannya. Khususannya adalah menyangkut ahlul riddah kan itu. Ada perbedaan antara murtad dan kafir. Murtad itu pasti kafir, kafir belum tentu murtad kan, ada kafir asli kan. Jadi hadis yang pertama memiliki kekhususan dan keumuman. Dikatakan memiliki keumuman karena man menyangkut al-dzukur wan nisa, ya kan? Dikatakan kekhususan karena ini memang khusus ahlul riddah, ya kan? Khabar yang kedua juga demikian, memiliki keumuman dan kekhususan. Dan kekhususan. Keumumannya di mana? Keumumannya bisa menyangkut nisa murtadat dan nisa kafirat, ya kan? Kanjeng Nabi melarang membunuh perempuan. Nisa di sini mencakup nisa kafirat asli dan meliputi murtadat. Di sisi yang lain ini khusus perempuan, ya kan? Di mana yang dimenangkan, maka yang dimenangkan adalah khabar yang tidak hanya menyebut hukum tapi juga menyebut illah.
Kenapa kok harus dibunuh? Ilatnya kan murtad, ya kan? Sedangkan yang di dalam hadis yang kedua kan tidak menyebut-nyebut ilat, tidak ada wasfnya kan. Kalau harus dibunuh gimana saudara? Tapi ada hadis lain yang mengatakan la yahillu damu muri'il muslimin illa bi ihda salasin. Tidak halal darah seorang muslim kecuali melakukan satu di antara tiga. Yang pertama az-zani, kan, orang yang melakukan zina muhsan. Yang kedua an-nafs bin nafsi, membunuh orang. Yang ketiga at-tahriku li dinihi al-muhariku li jamaah, orang yang meninggalkan agama, murtad kan? Al-muhariku li jamaah, yang meninggalkan kelompoknya berkelompok dengan yang lain. Bukan sekedar pindah agama, tapi melakukan perlawanan berarti. Ada pemikiran seperti itu, tidak setiap orang murtad harus dibunuh. Yang dibunuh itu orang murtad ketika dia bergabung dengan kelompok lain menghadapi kaum muslimin. At-tariku lidinihi al-mufariku lil jamaah. Wal mutaqaddimu fihi dzikrul illati 'ala al-hukmi fa yuqaddamu 'ala aksi. Dan dimenangkan apa khabar al-mutaqaddimu, yang terdahulu, fihi di dalamnya, apa menyebut illat lebih dulu daripada menyebut hukum. Ada hadis di situ disebut hukum dan disebut illat. Tapi illatnya disebut lebih dulu baru hukum, ya kan? Ketika hukum dan illat sama-sama disebut, ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama illatnya disebut lebih dulu baru hukum. Kemungkinan yang kedua hukumnya disebut lebih dulu baru illat. Katanya di sini lebih dimenangkan khabar yang mana lebih dulu menyebut illat daripada menyebut hukum. Fa yuqaddamu ala aksihi, didahulukan atas sebaliknya, yakni menyebut hukum baru menyebut illat. Alasannya li'annahu adallu ala irtibatil hukmi bil illati min aksihi, karena sesungguhnya khabar yang mana illat disebut lebih dulu lebih menunjukkan atas berkaitannya hukum dengan illat dibandingkan dengan sebaliknya. Memang sama-sama irtibatul hukmi ma'al illah kan, tapi lebih menunjukkan ini daripada itu. Qalahu al-imamu fil mahsub. Pembahasannya sampai di situ ya. Mohon maaf ada masa sampai kayak ini ya. Wa akasa an-Naksawani, dan membalik siapa Naksawani. Naksawani ternyata tidak sama dengan Imam Ar-Razi ya. Kalau pendapat Imam Ar-Razi tadi itu, yang lebih didahulukan adalah khabar yang di situ lebih dulu disebut illat daripada disebut hukum. Kalau an-Naksawani sebaliknya, dimenangkan khabar yang di situ hukum disebut lebih dulu baru kemudian illat. Wa akasa an-Naksawani yudzalika, ya kan? Akan hal itu, membalik akan hal itu. Mu'taridun alal imami, hale menyanggah Imam Ar-Razi. Qailan, seraya beliau mengatakan, innal hukma idza taqaddama, sesungguhnya hukum itu bila mana disebut lebih dulu, ya kan? Hukum disebut kada. Tatlubu nafsus sami'i an illatah, maka mencari apa dirinya orang yang mendengar, cari illat. Arya hukum, kira-kira illat apa ya? Ya gitu ya.
Ketika hukum disebut lebih dulu, maka seseorang mencari-cari apa ilatnya kan. Faiza sami'atha, bila mana telah mendengar apa nafsu sami'ha kepada ilat, rokanat ilaiha, lalu dia cenderung kepada ilat. Betina ini ilatnya, ya kan? Ngerti betina kamu? Walam tatlub ghairaha, dan dia tak mencari selain ilat itu. Berarti ini ilatnya. Makanya dimenangkan yang lebih dulu disebut hukum, ya kan? Apabila hukum disebut lebih dulu, maka jiwa seseorang tinggal mencari-cari ilatnya. Ketika sudah ketemu, ya senang dengan ilat dan tak cari yang lain. Wal wasfu idza taqaddama, adapun sifat-sifat yang jadi ilat ya, apabila disebut lebih dulu. Adapun kalau yang lebih dulu disebut itu sifat, tatlubun nafsu al-hukma, maka diri seseorang mencari hukum jumma au qamariya. Fa idza sami'atu, apabila telah mendengar apa nafsu sami kepada hukum, sudah ketemu hukumnya, ya kan? Qad taktafi fi illatihi wal wasfil mutaqaddimi, terkadang menyukupkan apa nafsu tentang ilatnya hukum, menyukupkan bil wasfil mutaqaddimi, dengan sifat yang terdahulu. Idza kana sadidal munasabati, apabila ada wasf mutaqaddim itu sangat relevan. Kama fi wasariqu wasariqatu, dan seterusnya. Wasariqu ini kan ilatnya as-sariqu kan. Adapun orang yang mencuri, faktau aidihuma, itu kan hukum. Ilatnya apa? As-sariqu kan. Ilatnya as-sariqu ini ilat disebut lebih dulu. Karena sangat munasabah antar hukum dan ilat, maka nafsu sami sudah cukup itu, tak nyari ilat selain, ya kan. Kotak tapi bil wasfil mutaqaddim, apabila sifat itu sangat relevan dengan hukum yang sudah disebutkan. Tapi tapi kadang tak menyukupkan nafsu sami bihi dengan wasf mutaqaddim. Kadang-kadang diri seseorang tak cukup hanya dengan wasf yang sudah disebut di awal. Bal tatlubu illatan ghairahu, bahkan nafsu sami masih cari-cari ilat yang lain, ilat ghairahu selain wasf mutaqaddim. Kama fi, seperti di dalam firman Allah, idza qumtum ila salati fawsilu, hendaklah kamu berwudu, ya kan, fawsilu ini kan hukum. Apa ilatnya? Adalah al-qiyamu ila shalah, hendak melaksanakan sholat, kan ilatnya. Apa tidak ada ilat yang lain selain al-qiyamu ila shalah? Nyari boleh, ya kan? Kira-kira selain alasan al-qiyamu ila shalah ada ilat lain? Fayuqalu, maka dijawab, ta'ziman lil ma'bud, bukan semata-mata qiyam ila shalah, tapi juga ta'zim lil ma'bud. Ilat yang kedua berarti. Jadi fausilu berarti ilatnya lebih dari sekedar al-qiyamu ila shalah, akan tetapi juga ta'zim lil ma'bud. Wa ma kana fihi tahdidun wallahu alam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.